Shalom, perkenalkan nama saya Maria Vanista Bidiso dengan NIM 1919034. Saya dari kelas A. Untuk memenuhi ujian mata kuliah akuntansi keuangan daerah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang konsep akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama, tentang definisi dari akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, serta pengiktisaran atas semua transaksi-transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Definisi tersebut diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di instansi pemerintah di Indonesia, termaksud di pemerintah daerah dan satuan kerja di dalamnya. Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah daerah. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini yang dimaksud atas pelaporan adalah pemerintah daerah. Yang berikut tentang konsep pembukuan tunggal atau single entry dan pembukuan berpasangan atau double entry. Yang pertama tentang sistem pembukuan tunggal atau single entry system. Sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal atau tidak berpasangan. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, sementara transaksi yang berakibat kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Yang kedua tentang sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Sistem pencatatan double entry juga sering disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan juga ada sisi kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri dan sisi kredit ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Yang berikut tentang konsep persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari keuangan entitas atau neraca, di mana di sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan di sisi kanan menggambarkan hak atau klaim atas hal penting dari konsep akuntansi adalah kategori-kategori yang menjadi dasar pengklasifikasian peristiwa-peristiwa ekonomi. Dua unsur kategori dasar adalah apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajibannya. Aset adalah sumber daya yang dimiliki suatu entitas, sedangkan kewajiban dan ekuitas adalah hak atau klaim terhadap sumber daya tersebut. Hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu aset
sama dengan kewajiban tambah ekuitas, di mana aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Yang berikut, ekuitas. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Yang berikut, kita masuk ke dalam konsep debit, kredit, dan juga saldo normal. Debit berarti sisi kiri, yang berada pada sisi kiri persamaan akuntansi adalah kelompok aset. Dengan demikian, akun yang masuk ke dalam kelompok aset ini akan dicatat di sisi debit dengan syarat nilainya harus positif. Dan apabila dari kelompok aset tersebut ada yang bernilai negatif, maka akan dicatat pada sisi lawannya, yaitu kredit. Kredit berarti sisi kanan, dan yang berada pada sisi kanan persamaan akuntansi adalah kelompok kewajiban dan ekuitas. Dengan demikian, akun yang masuk ke dalam kelompok kewajiban dan ekuitas akan dicatat di sisi kredit dengan syarat nilainya positif. Apabila nilai kelompok kewajibannya dan ekuitasnya tersebut negatif, maka akan dicatat pada sisi lawannya, yaitu debit. Yang berikut, kita masuk ke konsep Home Office Branch Office atau HOBO. HOBO. Struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang implementasikan di pemerintah daerah adalah struktur HOBO atau Home Office dan Branch Office. Dalam hal ini, PPKD yang mempresentasikan pemerintah daerah adalah sebagai kantor pusat atau home office, sedangkan SKPD sebagai kantor cabang atau branch office. Struktur hubungan HOBO lebih tepat untuk menggambarkan hubungan transaksi antara PPKD dan juga SKPD dibandingkan dengan struktur hubungan induk dan anak atau parents and subsidiary dengan beberapa alasan. Yang pertama, PPKD dan SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan. Yang kedua, antara PPKD dan SKPD tidak terjadi transfer income atau dalam pengertian profit. Dan yang berikut, SKPD dimiliki 100% oleh pemerintah daerah. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.